Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadini dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang UAS. Langsung saja. Yang pertama, saya menghadiri Zoom sudah sebanyak 6 kali pertemuan. Alasan saya menghadiri kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini untuk menambah wawasan saya tentang materi yang disampaikan sehingga saya dapat mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian semester? Sebutkan dan jelaskan materi yang sudah Anda video recordkan. Ya, saya selalu membuat video record tentang materi yang sudah disampaikan, seperti tentang cara meningkatkan nilai pelanggan, apa itu perilaku konsumen, ekuitas merek dalam Islam, dan juga banyak ayat-ayat yang saya pelajari ketika melakukan video record. Selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Jika ya, soal-soal apa saja yang Anda jawab? Setelah ujian tengah semester, saya pernah beberapa menjawab pertanyaan di kelas Zoom meeting. Di antaranya saya telah membacakan surah-surah yang diperintahkan dalam materi tersebut. Kesan manfaat saya dalam mengikuti kuliah Islamic dan Marketing ini sangat baik. Saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu, tentunya akan berguna saya ke depannya. Dan dengan mengikuti mata kuliah ini, saya dapat lebih memahami materi yang diberikan, karena tugasnya adalah diskusi, dan kita juga disuruh mengulang materi dengan menjelaskan ulang melalui tugas video record di YouTube. Di dalam Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya diajarkan mengenai cara untuk melakukan kegiatan analisis, perencanaan, dan pengendalian atas produk atau jasa. Selain itu, kita dapat mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan memasarkan produk. Nilai yang saya harapkan dalam mata kuliah ini, saya mengharapkan mendapatkan nilai A, karena saya sudah melakukan semua kewajiban saya dengan baik di perkuliahan Zoom maupun tugas di dalam pembuatan video. Saya sudah melakukan semua tugasnya, dan saya juga selalu aktif dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas pada waktunya. Coba saudara bacakan surah Ar-Ra'd ayat 21, An-Nisa ayat 9, ayat 29 dan ayat 58, surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Yang pertama, surah Ar-Ra'd ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Kandungan dari surah ini, orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahmi dan lainnya. Mereka takut kepada janji Allah sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengkoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Lalu surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendak mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungannya, hendaklah kita takut yang seandainya meninggal dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezaliman atau tak terurus. Maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka, dan hendaklah berkata kepada mereka dengan ucapan yang sejalan dengan semangat
keadilan yang sebaik-baiknya. Lalu surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Lalu surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Lalu surah An-Nisa ayat 5 yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijalankan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Lalu surah An-Nisa ayat 63 yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Kandungannya, Allah Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta Allah untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan, serta hardikan yang membekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah dan kembali ke jalan yang lurus. Pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan customer relationship management dalam Islam, serta jelaskan surah yang menjelaskan tentang konsep CRM ini. Bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri telah terlibat dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat dalam bisnis. Sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antar perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang untuknya umurnya, hendaklah ia melakukan silaturahmi. Jelaskan manfaat dan fungsi Customer Relationship Management. Fungsi yang dimiliki oleh konsep ini, yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Yang terakhir, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Lalu manfaat dari konsep CRM ini, yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan time to market. Yang kelima, mendapatkan pendapatan secara optimal. Soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Adapun dimensi CRM diantaranya yaitu, yang pertama,
Identifikasi pelanggan, di mana perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan dan juga bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan. Hal ini dapat berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan maka perlu dijaga baik hubungannya dengan memberikan fasilitas dan daya tarik tersendiri agar pelanggan tetap memilih produk kita. Lalu yang terakhir, pengembangan pelanggan. Maksudnya memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan, tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Lalu, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Lalu, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Jawabnya, contoh dari sikap yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ketika saya ingin membeli makanan pada suatu merek dan saya baru pertama kali membelinya dan ingin mencoba apakah makanan tersebut enak atau tidak. Lalu ada pelanggan lain yang berkata bahwa makanan tersebut tidak enak. Hal itu langsung membuat saya yang awalnya ingin membeli menjadi tidak jadi untuk membelinya. Soal selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan pembelian konsumen? Jawaban saya, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yaitu yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama. Jika saya ingin membeli baju, yang pertama saya lihat adalah kualitas dari baju tersebut dan bagaimana model baju itu tuh dikenal oleh banyak orang. Misalnya model baju itu yang sering dipakai orang lain, yang sering terlihat banyak orang lain pakai, maka saya juga tertarik akan ikut membelinya, seperti itu. Lalu surah-surah yang berkenaan dengan perilaku konsumen. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebelum memasuki masjid, memasuki tempat yang suci, kita harus dalam keadaan suci terlebih dahulu dengan memakai pakaian yang diisyarkan oleh agama, yang menutup aurat dan bersih dan lain sebagainya. Dan kita dianjurkan untuk makan makanan dan minum minuman yang baik yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan janganlah kita melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Lalu surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya, wahai manusia, makanlah dari rezeki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memudorotkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram. Lalu baca surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183, surah Al-Anbiya ayat 105, dan surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10.
Surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai ayat 183 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangannya benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Lalu surah Al-Anbiya ayat 105 yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Lalu surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10 yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Lalu surah Ad-Duha ayat 9 yang artinya, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Lalu surah Ad-Duha ayat yang 10 yang artinya, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Selanjutnya, jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Sedangkan ekuitas merek adalah berbagai aset dan juga keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbol, yang mampu mengubah nilai yang diberikan atas suatu produk, barang, atau jasa, baik itu pihak pemasar maupun pihak pelanggan. Ekuitas yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan keunggulan kompetitif yang dimaksud tersebut. Jadi keunggulannya ada 4. Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi. Yang terakhir, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Selanjutnya, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungan ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Isi kandungannya, sebagai penjelasan keutamaan Nabi Adam alaihi salam, Allah mengajarkan kepada nama-nama segala sesuatu, kemudian mempertunjukkan objek-objek tersebut di hadapan para malaikat sembari berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu, jika kalian memang berkata benar bahwa kalian lebih pantas untuk dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka. Soal selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seorang konsumen secara khusus. Faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologi. Faktor psikologi meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap kampanye. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan konsumen. Faktor yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Setelah saya menonton video YouTube yang diberikan oleh Bapak, video itu menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian. Materi-materi yang ada di dalam video ini pertama membahas mengenai tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambil keputusan, dan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sebelum saya menutup, izinkanlah saya membaca doa di akhir pertemuan ini. Semoga di nilai UAS saya semester ini mendapatkan nilai yang baik. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.